Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan, bahwa dalam seluruh aktivitas kami, dalam segala hal yang kami lakukan, mulai dari pagi sampai malam hari, dari hari Senin sampai hari Minggu, hanya Engkau yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkau yang kami cintai, Engkau yang kami kasihi, sehingga kami sanggup, sehingga kami mampu menjalani segala hal dalam hidup kami. Karena ada Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, menguatkan, meneguhkan. Bahkan Engkau menopang kami ketika kami jatuh. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau duduk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Urapi hati dan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan dinyatakan, ketika kami mendengar, ketika kami membaca, bahkan ketika kami merenungkannya, Tuhan berbicaralah kepada kami secara pribadi. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui segala hal yang kami lakukan dalam ibadah ini, sungguh hidup kami semakin terarah kepada Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh semakin kuat, kokoh, berakar yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan orang boleh menikmati buah yang ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu secara khusus yang akan berbicara pada saat ini. Pakailah hamba siap melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Ya, katanya pembicara DMM itu katanya, sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru, tapi mengingatkan kembali. Ketika kita mengucapkan shalom, artinya adalah damai sejahtera ya. Ketika kita mengucapkannya, orang menerimanya, artinya yang menerima salam itu mereka mendapatkan damai sejahtera. Dan kalaupun orang tidak menerimanya, artinya damai sejahtera atau shalom itu kembali kepada kita. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu menerima shalom yang saya ucapkan? Ya, shalom, damai sejahtera itu ada pada kita semua. Oke, dan hari ini adalah hari terakhir dalam bulan April. Dan kita masih ada di tema yang sama, yang berkaitan dengan apa yang sudah dibicarakan sepanjang bulan April ini, yaitu berkaitan dengan tema Paskah. Tema Paskah apa, Bapak Ibu masih ingat, hafal? Kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Kita masih ada di tema yang sama. Kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Kita akan membaca kembali di dalam 1 Petrus ini untuk kembali mengingatkan kita juga tentang sepanjang bulan ini apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah mungkin Bapak Ibu terapkan atau apa yang telah diterima sepanjang bulan ini melalui tema ini. Mari kita membuka bersama-sama dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Jika sudah menemukannya, maka kita akan membaca secara bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, itulah pembacaan kita, bahwa kebangkitan Kristus dinyatakan oleh Petrus dalam bagian ini, bahwa Yesus telah memberikan satu pengharapan yang begitu indah bagi kita semua. Ini adalah surat Petrus yang sangat menarik, karena kalau kita melihat latar belakang Petrus ini, ada satu hal yang pengalaman pribadi yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Dan seperti pengalaman Petrus, mungkin kita pun ada pengalaman kita masing-masing ya, hanya berbeda. Karena waktu kita sekarang kita tidak bertemu langsung dengan Yesus. Tapi pada masa itu Petrus bertemu langsung dengan Yesus dan mengalami berbagai hal. Contoh kemarin ya, saya bertanya, melihat gambar ayam di Alkitab, cluenya ada di Alkitab gitu, anak-anak langsung tahu. Tentang apa? Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah satu kisah yang sangat terkenal. Dan saya juga membawa kita sekilas mau membaca dari atau memperhatikan dari Yohanes pasal 21.
Yohanes pasal 21 ayat 15 dan sampai ayat yang ke-19. Di sana Petrus menerima satu perintah dari Yesus yang tentu kita sudah sering dengarkan, di mana Yesus memberikan satu perintah kepada Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku. Sebanyak berapa kali? Berapa kali Yesus mengatakan hal tersebut? 1, 2, 3 atau berapa? Sebanyak? Coba kita lihat dulu ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. 1, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 2. Kemudian pertanyaan lagi tentang apakah Simon ini mengasihi Yesus di ayat yang ke-17. Ada 3 kali. Kemudian apa yang Petrus, di sini disebut dia nama Simon ya, tapi dia adalah Simon Petrus. Ayat 17, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ada berapa kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ada 3 kali. Ini kembali mengingatkan Petrus sebenarnya, karena Yesus berjumpa secara pribadi dengan Petrus setelah apa yang Petrus lakukan kepada Yesus. Nah, tadi di awal kita membaca surat Petrus yang begitu indah ya, bahwa bagaimana dia mengatakan kebangkitan Yesus itu memberikan satu pengharapan yang kekal. Bahkan kalau kita baca pasal 1 ini secara lengkap dan judul yang diberikan ELAI di situ sangat indah, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dalam 1 Petrus ini judul perikopnya adalah apa? Pengharapan, iman, dan kasih. Ini surat yang ditulis Petrus. Kemudian kita masuk kepada Yohanes tadi. Jauh sebelum surat tersebut ditulis, Petrus berjumpa lagi dengan Yesus. Arti Petrus ini sungguh luar biasa ya, bahwa ketika dia mengatakan sesuatu hal, tidak diragukan lagi, karena dia pada sumbernya langsung dia mendapatkan hal tersebut. Kemudian mengapa dia bisa menuliskan surat yang begitu indah, yang begitu menguatkan jemaat yang menerima surat tersebut? Karena dia secara pribadi terlebih dahulu mengalami pengharapan itu secara pribadi, Bapak Ibu. Mengapa tadi saya bertanya berapa kali Yesus bertanya tentang apakah engkau mengasihi aku Petrus? Itu ditanyakan sebanyak 3 kali, mengingatkan Petrus secara pribadi. Saya tidak berbicara tentang hal lain dalam konteks ini, karena bisa jadi ini tentang pengembalaan dan lain sebagainya. Tapi saya mau kita fokus kepada pribadi Petrus dalam bagian ini. Sebelum Petrus menerima pertanyaan ini yang ada di pasal 21 ini, dia telah mengalami berbagai macam hal. Dia dengan tegas mengatakan, ketika orang nanti akan menangkap engkau, saya akan maju. Tegas ya, lantang ya. Paling berani, paling kencang suara di antara murid-murid. Tapi kenyataannya apa? Ketika orang datang dan menangkap Yesus, apakah dia sungguh-sungguh berani seperti ucapannya? Tidak. Ternyata ketika orang bertanya pun bahkan 3 kali, dia tidak mengaku, malah mengatakan, tidak, saya tidak mengenal dia. Bahkan sebanyak 3 kali. Artinya, mengingatkan kita bahwa sebelum Petrus melakukan pelayanan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, apa yang pertama-tama dia alami dalam kehidupannya? Dia mendapatkan pengharapan itu secara pribadi di dalam Yesus. Mengapa? Dia seorang yang sudah berkhianat. Apakah Yesus layak untuk membuang dia? Layak. Karena apa? Dia sudah tidak menepati janjinya. Dia tidak melakukan sesuai dengan yang dia ikrarkan sebelumnya. Bahkan dengan jelas bahwa dia telah mengkhianati atau mengingkari janjinya kepada Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia berbicara secara pribadi kepada Petrus, bahkan menanyakan tentang kasihnya. Akhirnya kita melihat di dalam bagian ini, setelah ayat yang ke-18, kemudian
ayat yang ke-19 dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dan di dalam bagian ini juga kita melihat bahwa Petrus dilayani secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami pemulihan. Dia yang tadinya sudah berkhianat, diterima kembali dan dipercayakan satu pelayanan yang besar untuk menjalankan pengembalaan. Tetapi sebelum dia turun dalam pengembalaan itu, dia terlebih dahulu diterima oleh Tuhan. Dia diterima secara pribadi oleh Tuhan sendiri. Bahwa dia tidak dihakimi untuk sudah berhenti tugasnya, tidak boleh lagi melayani dan sebagainya, tidak. Tetapi dia malah mendapatkan tugas yang begitu mulia, yaitu untuk melayani Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat 18 di sana bahwa dia akan melayani sampai akhir hidupnya. Bahkan sampai dia tua, dia sudah tidak lagi berkuasa atas dirinya. Dia hanya akan ikut saja kemana dia dibawa. Dia akan setia melayani Tuhan. Artinya Bapak Ibu, pemulihan pribadi adalah hal yang sangat penting untuk kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin saya atau Bapak Ibu semua, kita semua boleh terlihat baik ya, terlihat aman-aman saja secara pelayanan, tetapi bagaimana sebenarnya pribadi kita dengan Tuhan? Yang terpenting kalau kita melihat dalam bagian ini adalah pemulihan Petrus telah terjadi. Dia telah mengerti apa yang Yesus sampaikan kepada dia. Di dalam ayat 17 itu ya, kalau ketika dia ditanyakan yang ketiga kalinya, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa hatinya sedih? Dulu Bapak Ibu saya berpikir hatinya sedih karena Yesus akhirnya menurunkan perkataannya yang kalau kita berbicara tentang kasih itu ya, ada kasih apa? Yang tertinggi kalau kita bicarakan agape itu ya. Kemudian ada kasih eros, storge, kemudian philia atau phileo gitu ya. Awalnya juga saya berpikir begitu. Tapi kemudian saya juga banyak belajar dan mendengar. Yang sebenarnya membuat hati Petrus sedih itu bukan itu. Tetapi dia mengingat akan semua kesalahannya. 3 kali Yesus bertanya, itu mengingatkan dia akan kesalahannya di masa lalu, tapi dia tetap mendapat penerimaan dari Yesus setelah kesalahannya terbuka begitu ya. Dia tetap diterima oleh Yesus, hatinya sedih. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melakukan satu kesalahan dan kita pantas untuk dihukum, kemudian kita tidak dihukum, tapi diterima, bahkan dipeluk seperti pelajaran anak-anak kemarin itu sangat indah. Kasih Bapa. Bapak si anak bungsu pergi, dia seharusnya bisa dicoret dari kakak, dibuang, tidak diterima kembali. Tapi ketika anak bungsu yang sudah berbuat kesalahan ini, menghabiskan harta bapaknya, kemudian dia pergi jauh, tidak peduli bagaimana kabar bapaknya selama dia jauh, tetapi akhirnya dia kembali. Yang bapaknya lakukan bukanlah mencatat semua kesalahannya, mengingatkan kembali, tidak, tetapi bapaknya menerima dia. Apakah anak bungsu ini akan tertawa terbahak-bahak atau dia akan dengan berteriak mengatakan bahwa bapakku hebat begitu? Tidak, saya rasa yang pertama yang akan dia alami ketika merasakan kembali hangat pelukan bapaknya, tentu dia akan menitikkan air mata. Karena dia terharu. Terharu mengapa? Karena bapaknya mau menerima dia. Dia yang tidak layak, dia yang tidak pantas, tapi mau diterima oleh Bapa. Nah, ini yang sedang terjadi kepada Petrus. Situasinya sama dan situasi yang dialami Petrus berhadapan dengan Yesus, yang Petrus ini dia diingatkan kembali. Mungkin dia sebaiknya ya di dalam hati Petrus ini mungkin enggak apa-apa lah, Yesus sekarang sudah bangkit, saya kembali jadi muridnya lagi, saya ikut lagi, dan Yesus, saya tidak akan membicarakan kesalahan saya yang lalu, dan berharap pasti Yesus tidak juga mengungkapkannya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, di depan teman-temannya, rekan-rekannya yang sesama murid itu, di depan mereka lah Yesus membongkar apa yang terjadi kepada Petrus. Nah, inilah pemulihan Bapak Ibu.
ketika terjadi hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, makanya terkadang kita melihat ya, kalau dalam gereja di Saban Mulia mungkin kadang terjadi juga, atau mungkin dalam persekutuan perkarya atau perkawan, tapi saya ingat di gereja kami dulu di kampung, kalau ada seseorang yang jatuh dalam dosa, sebenarnya kita semua kan jatuh dalam dosa ya. Sebenarnya kita semua berdosa, tetapi ada dosa yang mungkin orang itu harus butuh ke depan, kemudian dia mengaku bahwa saya telah berdosa, kemudian saya telah diampuni dan saya mengakui saya salah, kemudian BPJ akan mendoakan orang itu. Ada hal seperti itu kalau di gereja di kampung. Dan kemudian dia diterima kembali di tengah jemaat. Nah, sebenarnya hal seperti itulah yang sedang Yesus lakukan kepada Petrus. Artinya semua teman-teman Petrus tahu kalau dia sudah berbuat salah, dan akhirnya semua juga tahu bahwa Petrus ini sudah diampuni, dia sudah diterima kembali. Itulah tujuan Yesus juga mengatakan hal tersebut. Tapi ada satu hal juga yang baik yang kita pelajari dari Petrus. Selama dia melihat apa yang terjadi kepada gurunya, kepada Yesus, dia tetap mengikuti ya. Dia tetap mengikuti kemana Yesus pergi, walaupun mungkin bersembunyi atau bagaimanalah supaya dia tidak terlihat. Karena itu disebut juga di dalam Alkitab. Tetapi murid-murid yang lain ada yang betul-betul menghilang ya, tidak ada sama sekali. Nah, walaupun ya Petrus ini besar juga mulutnya, maksudnya berkata-kata seperti itu, tapi dia masihlah mau mengikuti dibandingkan dengan murid yang tidak mengikuti sama sekali, betul-betul menghilang ketika hal yang sulit sedang terjadi kepada Yesus. Oke, belajar dari Petrus ini kita melihat bahwa dia secara pribadi dipulihkan, dia diterima, dan dia diberi kepercayaan, dan dia terlebih dahulu merasakan, mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Pertanyaan untuk kita, dalam kita melayani Tuhan, sudahkah kita menyadari, mengalami, bahkan terharu akan kasih yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Karena kita berangkat dari situ dulu. Kalau kita tidak pernah menyadari Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima kita dalam segala hal yang kita hadapi, keberhasilan, kegagalan kita. Kalau kita tidak pernah bersyukur untuk itu, maka akan sulit untuk kita melangkah keluar dari hidup kita yang sebelumnya. Karena boleh saja kita sudah terima Tuhan, tapi ya kita masih berdiri di tempat yang sama. Belajar dari Petrus, dia yang tadinya memang lantang mengatakan saya akan setia, saya akan taat, tapi ternyata ada masanya dia jatuh. Tapi ketika dia jatuh, Tuhan selamatkan dia, dan dia bersyukur dengan apa yang dia alami, pemulihan dan penerimaan Yesus dalam hidupnya. Kemudian itulah yang menjadi tolak ukur, batu lompatan untuk dia ke depannya, semakin kokoh di dalam Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia boleh melayani Tuhan. Sehingga kita menemukan satu Petrus yang tadi kita baca, bahwa dia mengatakan dengan tegas, Yesus ini telah mati, dia telah bangkit dan memberikan pengharapan bagi kita semua. Karena dia telah tahu, telah melihat, bahkan merasakan sendiri ada pengharapan dari kebangkitan Yesus. Apakah Bapak Ibu juga melihat pengharapan tersebut? Setelah semua kegagalan yang kita alami, semua kejatuhan yang kita alami, mungkin kita terbatas dalam berkata-kata, menyakiti hati sesama ataupun perbuatan kita. Tapi sudahkah kita melihat secercah harapan bahwa Tuhan mau menerima kita asal kita memberi respon yang benar. Nah, berbicara tentang respon, saya juga mau membawa kita membaca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 23. Kita membaca ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-33. Kaum perempuan dari anak kecil sampai dewasa membaca ayat 39, kaum pria akan membaca ayat yang ke-40, demikian seterusnya sampai ayat 43. Kaum perempuan akan membaca ayat 34, 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, ini berbicara tentang respon. Dalam bagian ini apa? Dan bagian yang mana yang Yesus belah? Saya juga rindu kita belajar melihat perikop ini. Dari pasal 23 ini ayat 39 sampai 43 ini cerita yang sangat singkat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 1 bulan, bahkan tidak sampai 24 jam. Ini terjadi hanya kalau kita melihat atau mengingat kembali proses penyaliban itu kan dari pagi, ini disalibnya ya, proses disalibnya dari pagi sampai sore, sekitar jam 3 itu Yesus mati gitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, seorang penjahat yang digantung, ada 2 orang. Itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami." Kemudian yang seorang menegur dia, jadi percakapan di atas bukit dan di kayu salib. Saya membaca sedikit tentang hal ini. Ternyata, kan saya juga tidak pernah disalib ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau kita dalam posisi seperti ini, tangan dipaku, kaki dipaku, badan menggantung, ternyata kalau kita mau, ini dari yang saya baca hasil tentang penyaliban Yesus, mau mengucapkan satu kata aja itu ternyata itu sangat menyakitkan, karena setiap tarikan napas itu sangat menyakitkan karena setiap urat itu tertarik dan membutuhkan asupan oksigen dari paru-paru. Jadi satu kalimat itu terucap itu sangat luar biasa kalau bisa mengucapkan kalimat yang panjang. Jadi dikatakan di situ bahwa seorang penjahat ini kan ada 2 orang. Seorang penjahat ini dengan kekuatan tersisa begitu ya, dengan segala kesakitan yang dia katakan apa? Bukan Tuhan ampuni saya atau terimalah saya, tidak. Tetapi malah dia seperti juga ikut menguji Yesus. Karena di ayat-ayat sebelumnya itu para prajurit dan orang lain sudah mengolok-olok Yesus. Dan dia juga ternyata ikut, padahal posisinya sedang seperti ini, sedang disalib. "Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami." Dia katakan hal tersebut dengan posisi yang pasti dengan kesakitan, dia juga mengucapkan hal itu. Dan yang seorang pun menegur dia bahwa mereka layak karena memang mereka orang berdosa, mereka orang yang bersalah dan pantas untuk dihukum. Tapi dia mengakui bahwa Yesus itu tidak layak menerima penghukuman. Dia tidak layak untuk disalibkan setimpal seperti yang mereka alami. Kemudian dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ayat 42 dia katakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ini tadi yang saya katakan dari berangkat dari Petrus tadi, ada respon yang benar yang perlu diberikan. Ada 2 orang perbandingan di sini ya, yang satu memberikan respon sama seperti orang-orang yang ada di bawah itu, yang dia dengar apa yang orang ucapkan tentang Yesus, dia dengar semua. Sehingga dia pun memberi respon yang sama, tetapi yang di sebelahnya lagi memberikan respon yang berbeda. Dia memiliki iman kepada Yesus. "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Padahal dia tahu mereka sama-sama akan mati hari itu, sama-sama akan tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Secara kehidupan di dunia ini tidak ada. Tetapi dia dengan percaya, yakin katakan, "Apabila engkau datang sebagai Raja." Dia hanya mau diingat. Dia hanya mau diingat apabila suatu saat Yesus ini datang sebagai Raja. Tapi dari respon yang dia berikan, dia bukan hanya diingat, tapi apa yang dia dapatkan. Ayat 43. "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dari respon yang diberikan, memberikan satu hasil yang berbeda. Sama seperti kita ya Bapak Ibu ya, setiap hari kita memiliki pilihan-pilihan dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponinya? Kalau juga saya mendengar cerita Oti minggu lalu, bisa saja dia memberikan respon yang lain terhadap pelayanan yang dia lakukan begitu ya. Tapi dia memberi respon bahwa itu yang membuat dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Bisa saja dia responnya, terganggu kuliah saya, semakin banyak aktivitas, bisa jadi seperti itu. Tapi dia memberi respon, artinya itulah Kairos untuk Oti, kesempatan untuk dia menerima Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang lebih berbeda lagi dari yang sebelumnya. Demikian pula dengan kita, diperhadapkan dengan
Bagaimana respon kita ketika kita tahu firman Tuhan, ketika kita tahu kebenaran, apakah kita memberikan respon yang benar? Nah, kalau kita melihat setelah percakapan yang terjadi ini, tidak ada lagi ya percakapannya. Hanya Yesus yang kita lihat di situ. Siapa nama penjahat yang percaya ini? Kita tidak tahu ya. Namanya apa, pekerjaannya yang kita tahu, dia tadinya adalah seorang penjahat atau pencuri. Dan dia dihukum mati. Itu yang kita tahu. Kita tidak, mungkin kalau kita mencari tahu lebih dalam bisa jadi kita akan temukan. Tetapi di dalam yang saya mau kita lihat, di dalam ayat yang kita lihat pada saat ini tidak dijelaskan panjang lebar. Dia bapaknya siapa, keturunan dari mana-mana, tidak. Beda dengan Yesus ya, memang ada silsilah yang jelas. Tetapi dalam bagian ini kita diingatkan bahwa respon yang benar itu memberikan satu dampak yang besar. Dia diselamatkan. Dia memang mati karena segala kesalahan yang dilakukan, karena dia mencuri, karena dia berbuat jahat, dia dihukum mati. Dan kemudian di atas kayu saliblah dia berjumpa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, berapa kali kita sudah pernah mendengar cerita dari orang, selama hidupnya orang itu tidak pernah mau mendengar tentang Yesus, tidak pernah mau menerima Yesus, tetapi ketika detik-detik terakhir dia mau meninggal, entah di ruang ICU atau ketika masa-masa kalau orang sebelah bilang sakratul maut gitu ya. Ketika itulah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, itulah dia diselamatkan. Kemudian kalau kita memberi respon yang berbeda, oh kalau begitu Ibu Kris saya mau begini saja. Saya hidup sesuka saya, berbuat dosa sesuka saya. Kemudian nanti dekat-dekat saya mau mati barulah saya bertobat. Kalau begitu kan bagus begitu. Jadi saya bisa hidup menikmati dunia ini dengan leluasa. Nah, itu respon yang benar atau yang salah? Salah. Bagus kalau kita tahu jam, tanggal, dan hari kita meninggal. Itu bolehlah seperti itu ya. Masalahnya kita ini tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita detik jam keberapa, itu kita tidak tahu. Jangan-jangan kita memilih respon yang berbeda, memberi respon yang berbeda, hidup saja sesuai dengan yang kita mau. Ternyata di hari itu juga, waktumu sudah habis, saatnya engkau kembali, Tuhan katakan demikian. Tidak sempat bertobat, betul ya? Nah, itulah perbedaannya. Orang yang di detik-detik terakhir kehidupannya, dia percaya kepada Yesus, dia menerima Yesus dan dia diselamatkan. Walaupun kita tidak tahu dia bagaimana kehidupannya sebelumnya, tetapi kita tahu bahwa akhir hidupnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita yang pada saat ini? Kita masih belum berada di detik-detik terakhir kehidupan kita. Masih panjang. Saya tidak tahu juga ya Bapak Ibu sepanjang apa, tapi masih panjang. Masih ada pengharapan lah hidup di dunia ini ya. Masih berapa hari, berapa minggu, berapa tahun kali kita tidak tahu. Tetapi masih ada waktu kita gitu. Kita tidak sedang tersalib seperti orang ini. Tetapi untuk kita melakukan perbuatan baik untuk kerajaan Allah itu masih terbuka luas. Masih sangat terbuka luas. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita pergunakan waktu yang masih ada ini untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui apa? Ya tentu bukan hanya di mimbar ya, bukan hanya di gereja atau melalui persekutuan yang ada. Tetapi di lingkungan, melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sebagai mahasiswa, sebagai anak SD mungkin, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai apapun. Kita bisa melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Dengan satu tujuan, untuk Tuhan. Kalau kita melayani, contoh sebagai Susi ya, sebagai seorang perawat, layanilah lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Atau untuk kita semua ketika bertemu dengan orang lain. Ada satu hal yang saya mau bagikan sedikit juga dari hasil seminar kemarin. Kalau kita mau menginjili hanya butuh 2 hal saja katanya. Apa ya Bu Diana ya? Masih ingat? Hanya 2, roh dan firman ya. Hanya butuh roh dan firman. Roh Kudus dan firman Tuhan. Hanya 2 itu yang terpenting. Sebenarnya. Karena kalau kita pun sampaikan sampai mulut berbusa-busa, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hati orang tersebut, mungkin dia tidak akan bisa datang juga kepada Bapa, begitu ya. Tapi kalau kita mungkin dengan keterbatasan kita, saya bukan orang yang pandai berbicara, saya tidak bisa menginjili.
Itu bukan alasan. Karena semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah memiliki Roh Kudus dan sudah diberikan kuasa juga untuk membawa orang kepada Tuhan. Membawa orang kepada Tuhan melalui perbuatan kita, sikap kita, bahkan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita juga bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus. Jadi saya juga mau membawa kita, setelah kita memberikan respon yang baik, memberikan respon yang benar kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Mari kita lihat di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32, ini ayat yang cukup banyak. Kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu apa beda? Apakah setelah menerima Tuhan Yesus sudah berubah? Tidak ya, masih sama ya semua ya. Masih sama, tetapi kita dikatakan sebagai manusia yang baru. Artinya apa? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab itu, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Sebentar Bapak Ibu, lebih keras ya suaranya ya, ayat 23 sama-sama lebih keras, 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan lagi ia mencuri. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, inilah apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang baru. Sebagaimana Petrus, dia telah diterima oleh Tuhan Yesus setelah apa yang kegagalannya, segala kesalahannya, pelanggaran, bahkan dia tidak menepati janji, dia telah diterima oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam Lukas tadi juga kita melihat bahwa ketika kita memberi respon yang benar, maka kita akan diterima oleh Tuhan, bahkan kita akan diselamatkan. Tuhan telah memberikan dirinya untuk kita. Pertanyaannya adalah, adakah kita memberikan respon yang benar untuk Tuhan? Mungkin ada teguran-teguran yang kita terima, entah melalui sesama, melalui orang lain, ataupun melalui perenungan kita akan firman Tuhan. Tapi apakah kita sudah memberikan respon yang benar? Jangan keraskan hati ya Bapak Ibu ya. Dalam Efesus ini dikatakan dengan jelas kepada kita bahwa ada hal-hal yang harus kita buang dalam kehidupan kita. Jangan lagi disayang-sayangkan. Masa kita mau membawa semisalnya sesuatu yang busuk, yang sudah tidak layak untuk disimpan, bahkan kalau itu makanan sudah tidak layak untuk dimakan, masa kita mau simpan terus itu di dalam tas kita? Atau mungkin anak-anak yang membawa bekal ya, lupa dikeluarkan mamanya 2-3 hari, aromanya sungguh sedap ya. Nah, masa kita terus mau membawa hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan?
Segala kepahitan. Kepahitan ini tentu berbicara tentang hubungan dengan sesama. Sesama itu siapa? Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa keluarga kita, atau bahkan kita dalam persekutuan. Atau orang-orang yang kita jumpai menyakiti hati kita. Ada kepahitan di sana. Kemudian kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hendaklah dibuang di antara kamu. Itulah firman Tuhan. Dibuang, dibuangnya kemana? Apakah ada tempat sampah khusus? Kalau kita kan ada tempat sampah ya untuk taruh buang, kemudian nanti dibawa lagi ke TPA, dari TPA itu bagaimana mereka memilah segalanya, kemudian sampai itu musnah lah gitu. Tetapi sebagai orang Kristen, kemana kita harus membuang hal-hal yang tidak baik tersebut? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kemana kita harus membuangnya? Waduh, saya tidak tahu harus membuang kemana. Jadi mau tidak mau segala kepahitan saya bawa terus gitu ya. Saya tidak tahu harus membuangnya kemana. Jadi rasa benci, rasa tidak suka dengan sesama saya bawa terus. Sebenarnya jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus. Segala kejahatan harus kamu buang. Dan harus saling memiliki kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika Yesus disalibkan, segala hal pelanggaran, hal-hal yang dosa yang bahkan mungkin akan kita lakukan, walaupun pada proses penyaliban itu kita tidak hadir karena entah di mana kakek nenek buyut kita pun mungkin belum lahir pada saat itu. Tapi Yesus tahu bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita akan jatuh dalam dosa karena kita manusia yang lemah, tapi Dia sudah memberikan satu pengharapan kekal bagi kita bahwa di atas kayu salib segala dosa kita telah ditanggung dan Dia tidak kalah akan segala kelemahan kita. Dia dikuburkan, kemudian Dia bangkit, membongkar batu yang besar itu, Dia keluar dari sana, bahkan Dia naik ke surga. Nah, segala dosa yang mungkin berat yang sedang kita genggam saat ini, rasa benci, rasa jengkel, rasa tidak suka, kepahitan, kegeraman di dalam hati kita, kita buang. Caranya bagaimana? Apakah membuang dengan pelan atau dengan keras? Itu bukan itu intinya. Tetapi yang menjadi intinya adalah datang kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan segala hal yang ada di hati kita. Serahkan. Kalau dalam Injil Matius dikatakan ya, kalau tidak salah Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan hanya memberi kelegaan, bahkan Dia memberikan satu kuk yang kita pikul, dan kuk itu bukan akan membuat kita berat atau sakit atau susah, tapi itu kuk yang menyenangkan, yang membawa kelegaan bagi kita. Artinya kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepada kita hal yang melegahkan kita, bukan hanya menyenangkan karena itu hanya bisa hilang sesaat, tapi damai sejahtera yang tidak bisa diambil daripada kita. Kasih yang telah Dia nyatakan kepada kita, Dia juga berikan kepada kita, sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Kita telah menerima dari Tuhan, mari kita juga berikan kepada sesama kita. Jemaat Tuhan, kita telah belajar dari firman Tuhan, kita telah menyembah dan memuji Tuhan. Dan pada saatnya kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Terimalah berkat penyertaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.